Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur sekali pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 31. Sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani 10 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat yang ke-31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu marilah kita menghargai anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Ya, bahkan kalau kita melihat sekarang banyak orang yang terus memohon supaya Tuhan memberikan anugerah demi anugerah, supaya Tuhan mau mengabulkan setiap doa-doa kita. Ya, itu pasti kita sampaikan kepada Tuhan tiap hari. Dan pada saat ini di bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ada anugerah terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan merusak tembok yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Dan sudahkah kita menghargainya dengan sungguh-sungguh? Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini di ayat 19 sampai 21 itu menceritakan bahwa Allah sudah merusak tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita telah diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-22 dan 24 dikatakan bahwa kita diajak untuk yang pertama kita menghadap Allah dengan tulus. Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah dalam kehidupan kita, maka kita mau menghadap Tuhan dengan tulus. Ketika kita beribadah, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Yang berikutnya di ayat 22 dan 24 juga dikatakan lagi berpegang teguh, itu yang kedua. Berpegang teguh pada kebenaran yang sudah kita pelajari, yang sudah kita terima. Yang berikutnya kita juga diajak untuk saling memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saling memperhatikan di antara sesama kita. Ya mungkin ada orang yang mengatakan bahwa cuek itu baik. Itu baik,
gak masalah. Menurut saya juga itu baik. Tetapi pada bagian ini kita diingatkan bahwa ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ketika ada orang yang jatuh, kita harus bisa mengingatkan, ya, saling memperhatikan supaya apa? Supaya teman kita, saudara kita, tetangga kita bisa memiliki juga bisa merubah sikapnya, kemudian juga bisa tahu, bisa lebih dekat kepada Tuhan, kemudian melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang diajak oleh firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-25 kita membaca di situ ada larangan, di mana ada larangan yaitu kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Kita juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu yang diingatkan di sini. Kemudian di ayat 26 dan ayat 31 dikatakan bahwa penghukuman Allah, ya. Di ayat 31 dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Artinya ngeri benar ini adalah ada dua hal. Yang pertama, ketika kita jatuh dalam tangan Allah, kita ditangkap oleh Allah, maka yang pertama kita tidak akan mudah diambil lagi oleh siapapun dari tangan Allah. Yang kedua, ketika kita sudah jatuh ke dalam Allah, ke dalam tangan Allah, kita sudah ditangkap oleh Tuhan, maka kita jangan main-main. Kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. Masa kita tidak mau menghargai anugerah Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, ya mungkin kadang kita jatuh karena kita masih manusia. Ya, ada istilah pose pecare, non pose non pecare. Artinya apa? Manusia bisa tidak berdosa. Ya berarti ada satu hal yang terjadi ketika dikatakan manusia bisa tidak berdosa, maka ada kemungkinan manusia itu bisa berdosa. Nah, tetapi di bagian ini dikatakan bahwa kita tetap harus mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Masa kita mau lagi jatuh terus ke dalam dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempergunakan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, biar Tuhan senang dan juga kita memiliki kedamaian, karena suatu saat nanti kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan suatu saat nanti kita bisa bertemu Tuhan di tempat yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada saat pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita sudah diberi kesempatan untuk menghadap Tuhan, maka marilah kita menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas, menghargai anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, hidupilah pengetahuan, kebenaran yang telah kita terima melalui firman Tuhan. Mari kita menghidupinya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita tahu pada saat-saat seperti ini mungkin sesama kita jatuh, maka yang perlu kita lakukan, mari kita saling mengingatkan, saling memperhatikan, supaya kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Tuhan, kemudian melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, mari kita menghargainya dengan baik, sehingga Tuhan merasa senang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui perjalanan kehidupan kita. Amin kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Tuhan, menghargai setiap anugerah-Mu. Walaupun sangat singkat Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau terus memberkati setiap kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan pengetahuan yang lebih kepada kami, sehingga semakin hari Tuhan kami semakin mengerti anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa menghargainya Tuhan dengan memperlakukan hidup kami sesuai dengan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami mohon Engkau memberkati setiap aktivitas-aktivitas jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar juga Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dalam menjalani hari-hari Tuhan. Supaya juga mereka bisa berbahagia Tuhan dan selalu bersyukur untuk setiap berkat, untuk setiap kejadian-kejadian yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus menyertai kami, yang terus menolong kami. Ini doa kami Bapa, kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.